kita buka sama-sama dengan mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah lana hikmataka wansur 'alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak Ibu yang kami muliakan, majelis kuliah subuh tersubuh salat Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kepada ketua dan pengurus musyawarah Bapak, mudah-mudahan kita doakan senantiasa panjang umur, diberkahi Allah dan keluarganya sakinah wa rahmah, dan yang hadir ini insyaallah dan senantiasa sehat walafiat, umur yang diberkahi Allah dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Masyarakat hadirin rahimakumullah, majelis Rasul dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala pada kita ini senantiasa banyak yang tidak dapat kita hitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Allah katakan dalam surah Ibrahim, wa in ta'uddu, jikalau kamu menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidaklah dapat menghitungnya. Kita dapat hadir di majelis sholat subuh ini pun itu adalah nikmat yang sangat besar. Selewat saja maka kita tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab Imam Nawawi Al-Badani yang kami catat dalam kitab Tadhkirul Qasis, Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, man syahida salatal jamaah kataballahu ta'ala lahu janiban wa raji'an asra hasanatin wa ma'anhu asra sayiatin wa rafa'alahu asra darajatin. Man syahida salatal jamaah, barang siapa yang ikut salat berjamaah, entah itu salat subuh yang kita lakukan ini, zuhur, asar, maghrib, isya atau salat Jumat, dan salat-salat sunat yang disunahkan berjamaah. Kata Allah Ta'ala lahu dhahiban wa raji'an. Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat-malaikat yang terpercaya akan mencatat ketika kita datang maupun kita pulang. Asra hasanatin, 10 pahala kebaikan. Di Bapak Ibu yang terhormat, pulang pergi kita ke mushola Al-Bapa ini dicatat Allah 10 kebaikan pahala. Alhamdulillah. Jadi kita sudah mendapat nikmat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa maha anhu asra sayiatin, dihapuskan 10 kejelekan, dosa dan salah kita, 10 kesalahan. Jadi kalau setiap hari kita ikut berjamaah atau setiap waktu kita berjamaah, maka kita dihapuskan 10 kesalahan, baik kesalahan itu besar maupun kesalahan itu yang kecil, kadang sengaja atau tidak sengaja. Ada yang berucap di mulut kita, ada yang kita lakukannya ada salah. Nah, dengan kita ikut salat berjamaah ini, kita mendapat 10 kebaikan dan dihapuskan dari 10 kesalahan. Wa rafa'alahu
asra darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang itu yang ikut salat berjamaah 10 derajat. Jadi kalau kita misalnya punya tangga ada 10 anak tangga, nah kita dinaikkan yang anak tangga yang ke-10 itu. Atau kalau kita bekerja ada orang yang jauh posisi di bawah, nah kita naik 10 derajat. Subhanallah. Jadi betapa Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat orang-orang yang sholat. Dan kata yang kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali amal-amal yang baik. Kita dititipkan Allah harta. Tapi kalau harta itu sudah kita titipkan lagi dengan anak yatim, fakir miskin ke rumah-rumah ibadat, kita kasih bunuh. Kita jadi bisa malam 24 jam. Ya dah. Bini mati, laki berbeda lagi, benar tak? Misalnya tempat ini dah. Begitu orang tuanya mewariskan harta, selesai, diambil dari anak-anak. Tetapi mayat yang dalam kubur itu menderita karena tidak ada bantuan sedikit pun dari yang masih hidup. Yang diminta apa? Adalah doa kita yang masih hidup. Bahagia tak Bapak Ibu? Begitu esok di alam barzakh dapat kiriman pahala dari anak cucu, senang tak? Senang, bahagia. Itulah yang kita harapkan. Jadi sholat ini mesti kita olok-olokkan kepada keluarga kita, kepada sahabat tetangga kita. Dia dalam aja bahwa masuk surga dia tidak. Jadi Pak Haji Subli, Pak Ibu Nur dan Bapak Ibu sekalian, kita semayang di musola ini sendirian, dewean, tidak perlu lemah, dalam ya. Jadi kebesaran musola ini. Tapi kalau kita bersama-sama berjamaah, lain saling tatap muka gitu, bertemu wajah, saling bersalaman, benar. Tiap pagi kita minta kepada Allah, wa afina fiman afait, berilah kami kesehatan ya Allah. Memang gula itu pahit kan? Kalau kita minum jamu itu pahit, benar Bapak Ibu? Kalau jamunya manis, kita apa namanya? Limun, minuman. Jadi kita minta hidayah, minta sehat. Maka Nabi tidak meninggalkan kunut subuh hatta para dunia, sampai beliau meninggal dunia. Adapun kunut nazilah ketika terjadi peperangan sebulan itu khusus. Tapi subuh Nabi tidak pernah meninggalkan yang namanya kunut subuh. Hadisnya sahih, kitabnya ada banyak. Salah satunya kitab Al-Adhkar yang Imam Nawawi. Nabi tidak pernah meninggalkan kunut subuh, tidak pernah. Jadi kalau kita hafal, pakai, insya Allah Allah kasih kita hidayah. Allahumma hdina fiman hadait. Berikan petunjuk. Kalau kita tidak kasih petunjuk, niscaya kita ini akan bolak-balik. Maka Nabi ketika dia tahiyat, innaka hamidun majid, Nabi berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Bisa ya? Coba kita baca. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Jadi artinya apa? Ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati. Hati dalam bahasa Arab qalbun, jamaknya qulubun, jamak taksir. Maka di Quran itu
fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakzibun. Fi qulubihim, di dalam hati mereka itu ada marodo. Marodo itu penyakit. Kalau maridun sakit. Kenapa bapak itu tidak datang? Maridun. Marid artinya sakit. Kalau merit, merit bahasa dusun ya. Kalau bahasa Palembangnya tadi. Maridun sakit. Kalau marodo penyakit. Walahum, dan bagi mereka itu azabun, siksaan. Siksaan. Alimun. Alimun itu artinya yang sangat pedih. Dibaca alimun, huruf hamzah. Kalau dibaca alimun, ain, artinya maha mengetahui. Anak itu alimnya dari kota pesantren, baca ngaji, Allah imam, alim. Tapi kalau hamzah, artinya sangat pedih. Maka dalam bahasa Arab, demam itu alam atau alim. Apa badan kalau panas lagi alam, lagi alim, demam. Itu kan? Bima kanu yang libur dengan apa yang mereka dustakan. Lagi sekarang lagi wabah corona itu berhenti, belum ada obatnya. Sampai-sampai orang umroh ketahan. Ini kami itu ngobrol ini atau berbarat dengan Bapak Ibu terhormat. Jadi Nabi SAW berdoa, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, kokohkanlah hatiku di dalam beribadah kepadamu, di dalam aku mengikuti agama dan untuk taat kepada. Iqrabun itu adalah Allah, bermakna artinya bolak-balik atau bertukar. Oleh karena itu hati kita ini kadang berubah. Begitu orang tua meninggal, nyimpen duit 2 juta, pikir gitu, sedekahlah 2 juta ini. Hari ini kan malam lagi berubah 1 juta kan, besok berubah 500, berubah. Sayangnya mahal ya, berubah. Nah begini juga bisa berubah. Kalau sendiri ya, akan dia bela ini nunggu umur 50 tahun. Jadi hati ini bolak-balik. Kondangan tidak, kondangan tidak kondangan. Ini bolak-balik. Datang tidak datang. Itulah hati. Qalbun. Kalau kita majelis ilmu, majelis zikir, malaikat bertebaran mencari majelis zikir, majelis ilmu. Kata Nabi SAW, malaikat-malaikat bertebaran mencari yang namanya Riyadul Jannah. Ya Rasulullah, apa Riyadul Jannah? Kata Nabi, majelis zikri, majelis orang berzikir ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riyadul itu bisa artinya taman. Al-Jannah surga. Surga itu bisa artinya kebun kalau di dunia, tapi di akhirat surga. Riyadul Jannah, taman-taman surga. Hidup tanpa cinta bagaikan taman. Oh yang tidak. Kenapa orang itu
keluarga suami istri karena ada cinta di hatinya. Benar? Kenapa kita hadir di apa-apa? Karena kita cinta kepada Allah, karena keimanan, ya kan? Jadi kita mencinta sesuatu. Burung merpati itu akan langgeng di atas atap rumah seseorang kalau yang punya rumah itu tentram, nyaman, aman, suami istri, anak, keluarga. Tapi lihat, kalau di rumah tangga itu anak, istri, suami, keluarga ribut, maka merpati akan mencari merpati yang lain, akan mencari rumah yang lain, mencari hijrah tempat yang lebih nyaman, ya kan? Nah, begitulah kita nyaman tak berada di musola Baban? Nyaman tak? Alhamdulillah. Sebentar lagi insyaallah teh masuk. Nyaman. Itulah rezeki orang yang silaturahmi. Jadi kalau sedekah subuh ini besar pahalanya pada haji. Jadi jangan sungkan-sungkan, apalagi ini bulan Rajab. Bulan apa ini? Bulan Rajab ini Nabi tidak minta yang lain. Nabi tidak minta kayu, Nabi tidak minta ruko, Nabi tidak minta yang lain, tapi Nabi minta berkat. Apa arti berkat? Ziyadatul khair, bertambah kebaikan, tumbuh. Apa doa Nabi masuk Rajab? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Boleh kita sama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkahilah kami selama di bulan Rajab dan nanti masuk bulan Syaban, dan pertemukanlah kami di bulan suci Ramadan. Amin. Jadi Bapak Ibu yang terhormat, Rasulullah SAW minta berkah. Maka Rajab ini diisi Nabi dengan puasa Rajab. Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya, hadisnya walaupun dhaif, tapi kalau mengamalkannya boleh. Yang tidak boleh itu dipakai hukum. Jadi hadisnya bukan palsu. Boleh seperti ayat-ayat kalau kita baca sekian pahalanya. Memang ada dhaif, artinya lemah. Dhaif itu apa? Bukan matanya, tapi sanadnya. Nabi tidak pernah ngomong hadis itu dhaif, Pak Haji. Tidak pernah Nabi mengatakan itu sahih. Tidak pernah Nabi mengatakan hasan. Itu ulama hadis itu. Kalau kita belajar ulumul hadis, Nabi pokoknya menyampaikan qaul hadis, tapi tidak nyebut ini hasan, ini sahih, ini dhaif. Itu ulama muhaddisin, ahli hadis. Riwayatnya yang dhaif, bukan matanya. Jangan contoh Imam Bukhari mau mengambil satu hadis Bapak Ibu, jauh melanglang buana ke negeri lain. Orang itu tahu Imam Bukhari bahwa dia banyak nyimpen hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dia sampai ke depan rumah orang itu, dilihatnya orang itu lagi mempermainkan kucing. Misalnya ini makanan kan, kucing itu dimakan, tapi tarik lagi. Nah, dimain-main gitu, sehingga putus asa kucing itu, merajuk itu. Nah, kucing merajuk itu tidur mimpi, tidak jadi makan. Imam Bukhari pulang, balik dia tidak jadi ngambil sumber hadis itu. Kenapa? Orang yang menyampaikan hadis itu main-main dengan binatang. Nah, sampai ke situ Imam Bukhari tidak mau mengambil hadis itu.
Karena yang riwayatnya itu suka memainkan hewan. Tidak serius, kalau sedekah jualan. Tidak boleh mainkan hewan itu. Ya kan? Nah, nganjur. Paham apa itu ya? Iya. Jadi sampai ke etika adab seperti itu, ahli hadis tidak galak mengambil sembarangan. Jadi bukan hadis itu yang dhaif, tapi orang yang menyampaikan perawinya itu. Nah, itu yang kita harus paham. Jadi orangnya yang dinilai, bukan matan redaksi hadis itu. Hadis juga dipelajari, ada yang tekstual, ada yang kontekstual. Ada hadis itu kita dilarang pakai celana panjang lebih dari tumit kita. Itu bukan pakaiannya yang dilarang. Secara kontekstual yang dilarang adalah kesombongan hatinya itu. Nah, boleh baik nganten 3 meter itu. Aku pernah ceramah nganten itu yang betina tuh pada 2 meter bajunya. Suaminya itu polisi, mau tentara banyak kebaris, mau lambat jalannya. Kalau ada pakunya aku wassalam, nyampak ngantennya. Oleh karena itu kita di Masjid Agung itu imam-imam sudah galak pakai gamis terlalu panjang. Kalau Pak Gubernur ini pas ya, karena beliau tinggi badannya untuk Arab. Kita dong lewat. Aku kalau dikasih hadiah itu panjang-panjang kamu, susah makinnya. Kalau kita sholat, lekat itu. Nah, saking lekat, belum lalu rukuk, kita merukuk. Sungguh maksudnya. Jadi maksudnya apa? Kelebihan kain itu bukan karena kainnya, tapi kesombongan hati. Kita merasa banyak, kita merasa lebih. Itu dilarang. Kopiah, sikok dipakai, bagus. Amal 3 lapis, dacak sujud gitu. Telekung, sikok pakai. Amal telekung 4 lapis sudah. Angin. Kipas angin nggak cukup. Jadi sesuatu itu jangan berlebihan. Kulu wasrabu, makalah kamu kata Allah. Wasrabu, minumlah kata Allah. Wala tusrifu, tapi jangan berlebih-lebihan. Benar tak? Pempek, ciko, lemak, 2 kurang, sepiring habis. Amalan Sebaskom itu isinya 50. Cukonya 2 botol. Insyaallah. Sedeng. Ngapunnya kepo pempek selembar. Pempek lenjeng. Maka dulu sampai operasi pempek itu nyangkut Pak betul di tenggorokan. Tadi kebanyakan kita makan pempek. Jadi nyangkut itu. Keselak. Makalah kata Allah, minumlah. Tapi jangan berlebihan. Berkubur juga, lagi selapis bagus. Amal 3 cm. Ada lama lagi. Kubur yang ada 3,5 juta aja. Di abang bibir sebab boleh makan abang bibir, tapi betina. Nama kita lana nggak usah. Kalau cantik itu gitu. Taksir wong ya. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Itu Bapak Ibu Saudara. Taksir bencong. Jadi yang kalimah mulut sabit qalbi ala dinika wala ta'atika. Di kita ibadahnya dengan istiqomah, kemantapan. Maka ada seorang istri melapor sama seorang ulama. Suamiku katanya tidak mau sholat berjamaah. Akhirnya diberikan petunjuk
coba suamimu ikut sholat berjamaah di musola itu selama 40 hari. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dia tidak pernah tinggal. Apalagi di dalam kegiatan berjamaah itu ada baca Quran, ada zikir dan sebagainya. Ada juga yang terapi 21 hari. 21 hari. Insya Allah. Jadi kalau kita misalnya sholat tahajud 21 hari kita latih, insya Allah terus kita kerjakan. Nah, tahajud ini ada tahajud yang untuk terapi pengobatan kita. Dulu ada namanya Profesor Muhammad Soleh dari Jawa. Dia ngajar di Masjid Agung. Penyakitnya penyakit menular, penyakit kulit. Dia dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, salat tahajud 21 malam. Karena bapak-bapak kan tidak halangan ya. Kalau ibu-ibu bawa di Mawasari halangan. Nah, karena ada seorang laki-laki dia kerjakan itu selama 21 malam tapi pulang. Bagaimana caranya terapinya? Dia mengerjakan itu setiap bagian ruku, sujud, i'tidal, duduk antara sujud, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya, minta diangkat penyakit, minta disembuh apa penyakit jantung, liver, emah, itu sebagainya. Apalagi macam sekarang kan menyebar virus-virus ini. Jam berapa itu? Jam 12 ke atas. Didahului dengan mandi. Udah boleh saja, udah boleh mandi malam. Akhirnya mati, tidak. Jadi apa? Ini banyak terus. Jangan kan badan kita. Karena posisinya jam 12 ke atas itu sudah jam 00. Sudah masuk pagi. Ya kan? Penyakit beliau ini sampai tamu datang ke rumahnya, dia mendekat di kamar. Kalau jangan keluar, malu ke kami, kata keluarga. Itu apa ya? Kalau kita sehat, kita berduit, kok ngaku kita keluarga, enggak? Oh itu mama ngaku, itu keluarga aku. Kalau kita sehat. Tapi kalau kita sakit, apalagi sakitnya nular, tidak kati nak ngaku kita keluarga, benar? Apa kita miskin? Kalau kita kaya, banyak uang. Kalau kita lagi jaya, kawan-kawan mana kalau ada lagi ni, aku sampai. Kalau kita lagi kaya, kawan-kawan mana kalau kita lagi salon, apalagi entah kepisang ini marah berapa. Itulah kehidupan. Di waktu malam terakhir dia mandi mayunum dengan izin Allah, biiznillah penyakit kulit yang ada di badan dia lepas, Bapak Ibu, seperti ular berubah kulit. Subhanallah. Jadi kalau Bapak Ibu pernah membaca buku beliau atau nonton video ini, pada salah saya ingat putih kulit. Subhanallah. Jauh kalah hitam itu. Ini putih saya ini. Enak. Kulitnya pun bagus, sehat. Maka dia diajarkan kepada masyarakat, jemaah umat, siapa yang mau melakukan itu. Tapi caranya apa? Lampunya nggak redup. Waktu kami latihan itu jam 1:30 malam, alhamdulillah Bapak Ibu main tersungkur. Nah mana? Kan dahulu rukunnya lama rukun. Pertama semenit,
Lagi malam besok 2 menit, malam besok temu, lama-lama baca setengah jam. 2 rakaat itu bisa 2 jam. Gak lama ada kesuruh. Cuma 2 rakaat. Tahajudnya 2 rakaat. Jadi kalau nak latihan semenit dulu, 5 menit. Di jalan 5 menit juga harus sama. Bacanya biasa. Dan apa baca buku? Subhanallah biar azimi 3 kali kan? Cuma di dalam hati berdoa minta pada Allah kesembuhan. Tapi jangan ngomongkan di mulut. Cukup di dalam hati. Boleh tak? Batal. Cuma salah dari kalau imam ini wassalam Hilang. sholat maghrib 2 jam. Nabi pernah ngimami sholat maghrib di awal-awal Islam dulu itu 34 juz. Sudah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Waktu itu belum teratur surah. Kalau sekarang kan Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa. Tempo dulu kan belum diatur. Jadi sudah Al-Fatihah, rakaat pertama itu rakaat pertama. Sudah Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Nah, begitu Nabi Sallam banyak terede. Ya Rasulullah, alam panjang maghrib. Tidak tahu namanya. Sejak itu Nabi lagi saya itu ya. Dia mau main belakang. Tidak tahu kan. Pokoknya banyak kebun kalau. Jadi bukan salah Rasulullah. Ya kan ikut ke bapak itu. Berapa juz itu? 3. Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Imran. Salat maghrib atau kawan sekali nila tuh. Kawan pulang cerita kalau bapak itu sholat terawih di Masjid Agung itu kan sejus semalam kan di Indonesia nanti banyak yang bolong yang belakang depan nahan dua yang belakang tapi jauh-jauh rumah itu jauh-jauh. Jadi bolehlah di musola kita kan yang habis kuahnya itu misalnya 10 juz dulu sebulan. Bagi. Bukan banyak 10 juz. Besok nak melong lagi. Ketua aku ada melong. 10 juz dibagi 30. Ada 15 juz. 15 juz. 15 juz dibagi 30 berarti setengah-setengah ya. Jadi kita pakai anak-anak kita tuh yang hafal batu aset ya. Nah kalau pakai tadi kan sekecil ada kulhu alham al-falaqanas ya. Cuman Ramadan mereka jangan sepi. Kalau Pak Ibnu ngajak salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad jawab Allahumma sholli wa sallim alaihi atau sallallahu alaihi. Makanya kecil-kecil dulu dilanggar dulu. Aku udah sholli alaihi. Itu paling apa? Berapa paling apa? Setelah besar baru tahu bukan sholli alaihi, sallallahu alaihi. Karena dulu asal melo-melo lain. Tidak ada catatan. Mau ngajak selawat kita maling. Di zaman itu ada catatan. Sekarang memang ada catatan. Jom balik senang. Nah, keterangan terakhir. Idza kana waktu azan.
Tadi kan kita ikut sholat berjamaah. Idza kana waktu azan, ketika datang waktu azan, apa azan apa ya? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau azan subuh ini beda dikit. As-salatu khairun minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. itu. Dibalik. Ada pada komentar. Tidur itu Pak lebih baik daripada salat. Ketika azan datang, futihat abwabus sama, dibukakan Allah pintu langit, pintu surga. Jadi kalau kita mau habis azan itu ada doa khusus dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma rabba hadhihi da'watil tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilah wal fadilah wasyarafa wa darajatil 'aliyah rafi'ah wa ba'asul maqamal mahmud alladhi wa'ata innaka la tudhillul mi'ad. Ulama nambahkan boleh Rabbil bili wali daya warahmatullahi sama rabbayani. Karena apa? Di waktu itu dibuka Allah pintu langit. Wastudi berdoa, doa kita diijabah Allah, didengar Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Mintalah kepada Allah, pasti akan aku penuhi permintaan. Maka ulama nambah lagi, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Itu doa minta sakinah, mawaddah, warahmah dan keluarga itu. Ada 4 tempat kata ulama kiai. Waktu sujud terakhir boleh kita tambah asal suara. Sesudah subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Nanti sudah beda zikir, tambah lagi. Ketiga waktu sudah azan. Yang keempat waktu hujan turun. 4 tempat. Sujud terakhir, kedua waktu berdoa, ketiga azan, terakhir kemudian waktu turun hujan. Insyaallah. Waktu yang izin. Nah, jika datang waktu iqamat, jadi kalau kita laki-laki kan sunahnya azan. Kalau perempuan sunahnya iqamat, ngajak. Qad sholat, mati sholat. Maksudnya apa? Sungguh sholatnya sudah nak dimulai. Karena tadi jeda, sekarang pakai jadwal kan? Nah, jadwalnya ini ikut cara di tanah suci di Mekah Madinah kan? Jadi bukan azan langsung sholat sunat, tapi ada jeda supaya jemaah bisa sholat sunat. Kasihan ibu-ibu nak wudu. Coba kalau cepat komat, nyangkut itu telkom itu, kecampak, ya kan? Atau dipelambat. Apalagi subuh, berapa subuh itu kasih jeda waktu 10 menit, 15 menit, nggak masalah. Apalagi sekarang kan terang, karena terang, insya Allah kita selesai. Jadi ketika iqamah datang, doa tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi dalam kitab Al-Quran mengatakan, ada sahabat Anas radhiyallahu mengatakan, kata Nabi, la yuraddu doa bainal adzan wal iqamah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah dan lain-lain. Tidak ditolak Allah Subhanahu wa taala siapa berdoa di antara azan dan iqamah. Jadi habis azan itu Bapak Ibu kita isi dengan sholat sunat atau doa, minta ampun, minta sehat, minta dihindarkan dari bala bencana. Ya Allah, hindarkan kami dari virus corona ini. Angkat ya Allah, jauh-jauh dari ya Allah. Sehatkan kami ya Allah. Hindarkan kami dari bala bencana musibah. Insyaallah kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kami berdoa, mudah-mudahan kita rahmat Allah Subhanahu wa taala.
terima kasih atas segala perhatiannya, minta maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.